Saya sampaikan jujur seperti itu, karena menutup aurat itu wajib, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang berta'awun atau saling tolong justru dalam masalah dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten, ya, supaya konten itu bukan konten yang nanti malah memberatkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikasih bagian dokumentasi. Ya. Ada hal yang membuat saya agak gelisah. Ketika saya membagikan ilmu yang bermanfaat, saya yakin itu kalau niat saya memang mencari ridho Allah, saya yakin itu dapat. Tapi ketika saya membagikan konten atau dokumen, ya contoh tadi, tutup aib. Nah, ketika ada orang sudah dewasa, muslim, tidak berjilbab, dan saya bagikan foto itu, walaupun itu tugas saya, andai kan saya tidak bagikan pun paling kok foto saya nggak dibagi. Tapi ketika saya bagi, saya berpikir, lah dia nggak pakai jilbab gimana ya? Nah, pertanyaannya, berdosakah saya menjalani tugas ini walaupun sebenarnya bisa dihindari, gitu kan? Tapi saya mohon penjelasan dari Ustadz. Yang kedua, niat baik itu apakah harus saya utarakan atau saya simpan? Kalau saya simpan, saya takut salah paham. Contoh, saya membagikan bercerita tentang membuat ramuan sehingga Allah memberi kesuburan pada tanah dengan ilmu itu. Saya bagikan, ini loh hasilnya. Saya niat ingsun berbagi, apakah itu termasuk riya atau justru itu bagus? Mohon pencerahannya, dua aja pertanyaan saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama masalah membagikan dokumentasi, dan yang kedua masalah mengutarakan niat baik. Baik, dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, saya coba untuk menjawab, semoga Allah berikan petunjuk. Pada dasarnya dokumentasi, kemudian konten yang bermanfaat dibagikan, itu kan tidak ada masalah, ya. Dokumentasi sendiri itu diperbolehkan. Hanya tadi ada masalah yang spesifik adalah tentang adanya di situ mungkin foto atau mungkin potongan video, ada beberapa sosok yang tidak menutup aurat, ya, tidak menutup aurat. Maka saya sampaikan secara jujur bahwa kalau sampai ada aurat yang terbuka di tampilan tersebut, ya, dalam tangkapan layar tersebut, maka sebetulnya bagian yang ada sosok yang tidak menutup aurat itu memang sebagai seorang muslim tidak diperkenankan untuk membaginya, ya. Saya sampaikan jujur seperti itu, karena menutup aurat itu wajib, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang berta'awun atau saling tolong justru dalam masalah dosa, ya. Yang seharusnya orang yang belum menutup aurat itu memang kita bantu. Kalau memang muslim atau muslimah begitu, ya, kita bantu untuk menutup aurat, bukan ditampakkan gambar atau wajahnya, tubuhnya yang sebelum menutup aurat. Ini kebaikannya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang yang juga tertangkap wajahnya oleh kamera tersebut. Bagaimana kalau seandainya misalkan beliau muslimah dan suatu saat nanti beliau berhijab, diberi hidayah sama Allah, kemudian berhijab, sudah menutup aurat, tapi foto masa lalu yang tanpa hijab sudah pernah terlanjur tersebar, ya, dia bagaimana usahanya untuk menutupi itu semua? Tidak bisa, ya. Apalagi penyebaran foto di media sosial 1 detik itu sudah, kalau satu grup itu isinya 300 orang, langsung download semuanya, habis download nyebar lagi kemana gitu kan. Waduh.
Ketika seorang melakukannya belum tahu, maka menjadi uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimaafkan. Tapi ketika sudah tahu, maka hal yang seperti itu ditutup serapat mungkin. Akan banyak sekali bahaya yang terjadi kalau hal itu kita buka terlalu luas, ya, seperti itu. Baik, itu tentang pembatasan untuk penyebaran konten ataupun video, dokumentasi ataupun bentuknya foto gitu ya. Harus memfilter mana yang sekiranya layak untuk disebarluaskan, mana yang tidak. Kemudian kedua, masalah mengutarakan niat baik. Ya. Yang penting justru jangan sampai karena takut riya akhirnya nggak jadi beramal. Ya, kalau dari awal niatnya mencari ridha Allah, maka itu niat awal yang diterima. Ya, adapun nanti kebutuhan untuk menampakkan, menceritakan supaya menghilangkan kesalahpahaman dan tuduhan-tuduhan macam-macam, silahkan. Itu tidak merusak niat awalnya, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Ustadz, jadi kita kadang-kadang ini dianjurkan untuk dijauhkan dari fitnah kubur. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan fitnah kubur gitu, Ustaz. Matur nuwun.